Entah apapun hidupmu, dia cuma berpikir mendatangkan kebaikan kepada kita. Ini ayat jadi nggak fair. Kalau begitu ya, bagaimana dengan orang yang hidup lebih banyak dalam dosa, yang tidak taat? Bagaimana bisa berubah, saudara-saudara? Allah tidak lagi taat, berkat. Tidak taat, hukum. Tidak bermain dengan tataran cara main yang kita lihat di dalam perjanjian lama. Kenapa begitu? Apapun dalam hidup kita yang terjadi, yang kita lakukan, dia cuma satu hal yang dia akan hasilkan darinya, kebaikan. Kuncinya ada di mana? Ayat 1. Roma 8 ayat 1. Mungkin kalau itu bisa di luar kali ya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat ini menjadi sangat penting mendasari Roma 8:28. Tanpa Roma 8 ayat 1 tidak boleh Allah mengerjakan Roma 8:28. Kenapa begitu? Saudara-saudara, sejak Yesus mati bagi kita, maka dua hal besar bagi kita yang ada di dalam Dia, kita terima dua besar ini. Hal pertama adalah seluruh dosa saya. Ya, saudara perhatikan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Itu dalam pengertian mutlak bersih. Allah tidak mungkin menghukum kita. Kenapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Satu, penghukuman itu tidak ada karena Yesus sudah mati memikul dosa-dosa saya secara sempurna. Tidak ada dosa yang ditinggalkan untuk saya pikul sendiri hukumannya. Tidak ada. Semua dia sudah pikul di atas kayu salib. Nah, kalau begini, ketika saya berbuat dosa, bolehkah saya dihukum? Ulang ya. Ketika Yesus sudah mati menggantikan saya, memikul seluruh dosa-dosa saya. Maka ketika saya sendiri berbuat dosa, bolehkah saya dihukum? Boleh gak? Kalau boleh dihukum, pertanyaannya, Yesus mati buat apa kalau begitu? Dengan dikatakan dia mati menggantikan saya menerima seluruh hukuman Allah bagi dosa-dosa saya. Tanpa meninggalkan lagi, bersih. Dia cuci dengan darahnya semua hukuman Allah. Maka kalau demikian saudara-saudara, apapun dosa kita, Allah tidak boleh lagi mendatangkan hukuman. Kalau dia mendatangkan hukuman bagi dosa kita, Allah menjadi tidak adil. Artinya tidak adil, untuk pelanggaran dosa saya mengalami dihukum 2 kali. Sekali waktu Yesus mengganti saya, kedua kali adalah saya pribadi. Kan nggak boleh, ilustrasi saya gampang begini. Kalau saya curi uang Anda, masuk penjara 3 bulan. Selesai masuk penjara 3 bulan kan saya bebas. Setelah saya bebas, boleh nggak saya dipanggil lagi untuk diadili dan dihukum lagi atas dosa yang sama? Tidak boleh 2 kali. Kalau Yesus sudah mewakili saya menerima pengadilan dan penghukuman itu, kalau ada 10 dosaku dari lahir sampai mati, tidak boleh diulang untuk pengadilan atas dosa yang sudah diadili. Allah tidak boleh menghukum kita. Itu sebabnya saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, Allah tidak akan menghukum lagi dosa-dosa kita. Kecuali karya Yesus di atas kayu salib tidak sempurna. Tetapi sampai di sini juga tidak cukup. Memang tidak menghukum tidak sama dengan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saya tidak menghukum Anda, tidak sama dengan saya berbuat baik kepada Anda. Maka kematian Yesus yang kedua, itu yang membuat Allah harus di dalam anugerah, di dalam Kristus itu berbuat baik dalam hidup kita. Kenapa? Karena kematian Yesus adalah sebuah ketaatan sempurna. Dan perjanjian lama menjanjikan terus-menerus bahwa pelanggaran ada hukuman, ketaatan mendatangkan berkat. Pelanggaran kita tidak mendatangkan hukuman karena Yesus sudah pikul hukuman itu. Tetapi ketaatan Yesus
ketika itu diberikan kepada kita sebagai ketaatan kita, kebenaran yang menjadi kebenaran kita, itu mesti mengundang berkat Allah bagi kita. Saudara tangkap poin ini? Bukan tidak berlaku perjanjian lama, tapi karena itu sudah disempurnakan oleh Kristus. Dosaku tidak boleh dihukum, tidak boleh mendatangkan kutuk karena kutuk sudah diterima oleh Yesus. Tapi kebenaran Kristus, ketaatan Kristus, itu kan mesti mendatangkan berkat. Ketika ketaatan Kristus itu diberikan kepada saya, Allah harus memberkati saya. Maka isi hidup kita tidak ada hukuman, melainkan hanya kebaikan Allah. Hasil ketaatan Kristus. Nah, sampai di sini saudara-saudara, kalau demikian memang semua yang terjadi dalam Roma 8:28 di sana adalah atas jasa Yesus bagi kita. Kematiannya yang menebus, kematian yang adalah gambaran ketaatan hidup yang sepenuh-penuhnya diabdikan kepada Allah. Nah, dari situ kalau Allah tidak lagi boleh menghukum, Dia hanya boleh melihat ketaatan Yesus di dalam kehidupan saya, maka berkat Dia curahkan, kebaikan Dia curahkan. Ini mengajar kepada saudara dan saya dua hal yang sangat penting. Ketika kesulitan terjadi di dalam hidupmu, jangan berkata, jangan bertanya, Tuhan, saya dosa apa? Kenapa saya mesti dihukum seperti ini? Kenapa saya dikutuki seperti ini? Dosa apa Tuhan sehingga Engkau meninggalkan saya? Pertanyaan itu adalah pelecehan terhadap kesempurnaan karya salib bagi kita. Saudara tidak boleh bergumul untuk dosa ketika kita di dalam kesulitan. Itu salah besar. Yang kedua, sekalipun Allah tidak lagi menghukum kita, tetapi jangan berpikir dosa tidak mendatangkan akibat logis. Kalau saudara bermain-main dengan dosa, bukan berarti kalau Allah tidak menghukum, maka dosa akan mengantar kita tanpa akibat apa-apa. Karena dosa menganut juga yang kita sebut hukum konsekuensi logis. Anda pegang air menjadi basah, itu tidak usah dibasahin, basah sendiri. Kalau kita kemudian misalnya tidur dengan seorang pelacur yang punya AIDS, dan kita kena AIDS, itu bukan hukuman. Itu adalah konsekuensi logis yang saudara akan terima. Kalau saudara bermain dengan narkoba, ketangkep polisi di penjara, tubuhmu rusak karena obat-obatan itu bukan hukuman. Itu akibat logis perbuatan kita. Kalau kita berbuat dosa, ketangkep masyarakat, dipermalukan, kemudian dituntut dan masuk penjara, itu bukan hukuman, itu akibat logis. Tetapi saudara-saudara, akibat logis karena dosaku pun di dalam Roma 8:28 tetap Allah akan pakai mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya perlu menyelesaikan. Kebaikan di situ kalau begitu apapun yang saya lakukan hanya mendatangkan kebaikan, bukankah ini merangsang kita untuk hidup di dalam dosa? Jawabnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dua sebab. Sebab pertama, kebaikan yang dimaksud di sini itu apa? Kalau kebaikan yang dimaksud di situ adalah tidak peduli apapun yang kita lakukan, makanan kita akan tambah enak, umur kita tambah panjang, harta kita tambah kelimpahan, gaji kita tambah naik, rumah kita tambah bagus, kendaraan kita tambah mewah. Mungkin benar, itu akan membuat kita tidak peduli dengan tingkah laku kita. Tetapi kebaikan yang dimaksud di sini sama sekali tidak diutamakan pada kesejahteraan kita. Karena kalau itu kita kaitkan dengan kesejahteraan kita, saudara akan langsung rontok ketika membaca Roma 8:35-36. Paulus setelah berkata dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan kepada kita. Gambaran yang dia berikan tentang orang Kristen di Roma, dia 35-36, dia katakan apa? Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Jadi kebaikan di sini itu apa? Kebaikan di sini adalah tercapainya rencana Allah menjadikan kita serupa dengan Kristus. Itu berkat terbesar, saudara-saudara, yang Allah berikan kepada kita, serupa dengan anaknya. Nah, kalau kita makin diserupakan dengan Kristus, makinlah itu ditandai dengan ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dikerjakan Allah di dalam Roma 8:28 itu hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau orang mengasihi Dia, jelas akan mengasihi apa yang Allah kasihi. Walaupun pertumbuhan kita di dalam mengasihi Allah bertumbuh lamban, tetapi saudara, kebaikan demi kebaikan yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita akan terus mengundang kita bertumbuh di dalam mengasihi Dia. Dan makin saya mengasihi Dia, makin saya mengasihi apa yang Dia kasihi. Itu tidak merangsang kita untuk makin berdosa. Jadi singkat kata, saudara-saudara, saya katakan Roma 8:28 adalah ayat yang dahsyat. Kenapa? Inilah janji yang begitu kuat di dalam hidup orang Kristen. Saya katakan karena ini janji yang begitu kuat. Kenapa begitu? Karena untuk ayat ini bisa ditulis dan dilaksanakan seperti ini, perlu dua backup yang sangat besar. Backup pertama, Allah itu mesti Allah. Sampai dia kurang satu atributnya, ayat ini nggak jalan. Yang kedua, Kristus itu mesti total mengkaryakan sempurna apa yang kita baca di dalam Alkitab. Itu sebenarnya saya kira saya juga tidak salah kalau mengatakan meragukan Roma 8:28 sebetulnya sama persis meragukan seluruh iman Kristen. Karena untuk berlakunya Roma 8:28, karya Kristus mesti total, kealahan yang dibukakan kepada kita juga mesti sama totalnya. Nah, itu sebabnya maka saudara-saudara, ketika kesulitan terbesar terjadi di dalam hidup kita, pertanyaan kita adalah, apakah ayat ini mampu kita pegang? Allah itu saya percaya adalah Allah. Apa yang Yesus karyakan di dalam kehidupan saya adalah sungguh benar dan sempurna. Sehingga di saat seperti itu, saudara, kita bisa berkata, hidup memang sukar. Hidup ini memang berat. Tetapi saya memiliki Allah yang tidak pernah lalai berkarya. Dan tidak akan gagal berkarya di dalam kehidupan saya. Sampai seluruh rencananya sempurna atas hidup saya. Itu iman saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena kami boleh punya janji seperti ini. Janji yang menggambarkan bahwa Engkau sungguh Allah, dan janji yang menggambarkan kepada kami seluruh totalitas karya Kristus yang dipertaruhkan di situ. Sehingga ya Tuhan, kami melihat janji ini begitu kuat, begitu hebatnya Engkau berikan kepada kami. Karena taruhannya adalah dirimu dan Kristus serta Roh Kudus yang bekerja menanamkan janji itu, mengkaryakan janji itu dalam hidup kami. Karena ya Tuhan, apa yang kami alami, biar ayat ini sungguh menjadi pegangan dan tuntunan kami di dalam kegelapan yang kami lalui. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.